mungkin nanti industri ini gue jadiin sampingan gue doang ya. Udah yang mau yang enggak gitu lah. Jadi ada job yang lain yang untuk mungkin jadi income gue untuk biaya bulanan dan lain-lain lah. Gitu loh. Oke. Terus yang kedua nih Ki, ada nggak sih pesan buat mereka tuh apa gitu loh? Mereka kan satu sisi mereka burn out, tapi mereka harus ngasilin duit juga nih. Iya. Ya kan? Gimana caranya tuh? Lu boleh kasih pesan lah buat mereka sekaligus closing statement ya Ki. Ikut workshop Mike ada kali. Oke, balik lagi ke Dark Room Talk bersama gua Steven dan ada Mario di sini dan ada Mike juga. Dan bintang tamu kita kali ini, waduh ini terkenal nih narasumber kita nih, Ricky Tio atau Ricky Muller. Oke. Muller pakai E ya. Muller pakai E. Ricky Mueller. Nggak ada yang kenal kali kalau Ricky Tio. Iya. Betul. Zaman Ricky PFT Muller. mungkin. Terkenalnya Ricky Muller. Ini saudaranya Franz Muller katanya. Maaf Cai. Saudara Franz Muller anjir. Jadi kesibukan ngapain aja nih Ki sekarang? Ya nggak ada sih, gue sekarang itu lebih ke keluarga kali ya. Jaga anak. Keluarga, jaga anak sama ya masih motret wedding lah. Duitnya dari wedding ya tetap ya. Duitnya dari wedding. Oh, kerjaannya jaga anak tapi. Kerjaannya jaga anak. Tapi sejarahnya lu bisa nyemplung dunia wedding tuh gimana sih? Gue dulu itu jadi awalnya itu gue kuliah di Untar. Abis itu ada teman-teman gue lah, geng anak-anak DKV dulu. Daftarin gue masuk PFT. Oh, kuliah dulu DKV. Kuliah DKV, jadi sempat kedokteran juga sih dulu. Waduh, dokter lu. Makanya dokter dia, coy. Main. Iya sama kayak Mike lah ya. Iya. Kenapa nggak mau jadi dokter aja Ki? Duitnya bukannya lebih banyak? Malah enggak kayaknya deh. Banyak teman-teman gue sekarang kayak bilang, lu udah enak sekarang kayak motret. Ya rumput tetangga selalu diingat ya. Iya benar sih. Apa aja lebih enak ya ngerasanya ya. Bener. Ya, tapi emang pengalaman gue teman-teman gue juga yang kedokteran sama Ki. Kan kita sama nih Ki ceritanya Ki ya. Teman-teman gue yang kedokteran juga bilang kayak beneran jalan lu Mike. Oh iya. Iya. Baru bilang kayak gitu Ki kayak aduh kayak dokter kayak ya kayak pada ngeluh gitu loh maksudnya. Cuman ya ada nggak teman-teman yang dokter yang berhasil banget tuh banyak. Cuman rata-rata yang sepantaran gue tuh ada beberapa yang ngomongnya aduh kayaknya kok berat ya di sini ya gitu. Ya. Tapi tetap rumput tetangga lebih hijau lah. Betul, Kita ngeliatnya dokter kayaknya bagus-bagus ya. Bener. Gitu. Iya benar. Tapi lu nyesel nggak Ki lu akhirnya mutusin buat keluar? Enggak sih sebenarnya. Soalnya kan ya makin banyak teman aja gitu loh. Di kedokteran juga kan banyak teman-teman. Jadi dulu itu ya keputusan berat juga sih. Soalnya impian dari bokap juga kan. Kayak misalnya lu jadi dokter lah. Terus dulu pas sekolah itu SMA gue demen kimia. Tadinya mau masuk apoteker. Di Depok dulu adanya. UI. Gue nggak tahu kampusnya apa. Pokoknya. Sempat searching sih tapi gue udah lupa. UKI kayak UKI deh. Ya, Enggak, UKI mah enggak di Depok. Gue nggak tahu. Depok ya? Tapi tuh Pancasila. swasta sama negeri itu kan beda kan. Yang bulan start. Oh iya pendaftaran ulangnya. Jadi pas gue kan sekolah basicnya kan dari SMA swasta. Jadi ya kalau gue masuk ke sana nunggu dulu. Nunggu satu semester baru bisa mulai. Iya. Gitu. Jadi ya tante gue dulu lulusan Atmajaya bilang lu masuk dokter aja. Dia bilang lu masuk dokter aja, dokter belajar obat-obatan juga kok katanya gitu. Ya udah gue cemplung lah dalam. Daftar di Untar. Tes. Ya. Keterima. Tapi Ki ya kalau gue lihat Ki ya kayak ngomong sama kimia gitu kayak lu cocok deh kayak Dexter yang kartun-kartun itu tuh. Tau gak sih lu? Anjay, Dexter kayak apa? Iya, pakai kacamata gitu kan. Oh iya. Gue nggak nonton tapi gue tahu. Tahu kan? Tapi gue nggak nonton. Muka lu pada ngeblank nih. Tapi Cartoon Network. Cartoon Network bener. Nggak punya parabola dulu saya. Terus kenapa lu akhirnya ngebel lah dari fakultas kedokteran? Ya di saat itu gue di semester 2 ya. Jadi gue pernah kayak di satu titik kayak bosen sih. Jadi kayak lu tiap pagi bangun pagi, lu jam 5, jam 6, lu mesti berangkat kampus jam 7 pagi. Iya. Lu udah kuliah sampai jam sore. Sore lu pulang rumah, lu mesti hafal. Mesti belajar. Lagi, soalnya dulu pas di angkatan gua itu masuk sistem baru, sistem blok gitulah. Jadi beberapa mata kuliah dijadiin satu lah. Jadi dalam satu semester ada 3 blok.
Jadinya lu seminggu sekali tuh ujian. Jadinya itu beratnya di situ dulu. Berarti all day long belajar lah ya. Nah, sampai akhirnya gue stres banget. Gue takut juga kan buat ngomong ke orang tua kan mereka yang masih biayain lah, masih berharap. Sampai akhirnya gue beraniin diri lah. Kayak hubungin bokap gue udah gak sanggup nih. Gitu ya. Terus? Gue tuh cuma takut satu, bokap gue tuh marah. Soalnya kan ya ekspektasi mereka kan lumayan tinggi lah namanya orang tua ya. Apalagi dokter nih. Iya. Ya kan? Mahal ya maksudnya. Bukan masalah maksud mahal. Bukan maksud mahal. Mahal gue yakin bukan waktu nggak masalah ya. Waktu nggak masalah buat dia. Cuma mungkin dulu orang-orang dulu apalagi kan gue kan dari daerah kan. Jadi orang daerah dulu mikir mungkin kalau lu udah dibilang dokter itu udah wah banget. Proud. Ada pride-nya, ada pride-nya lah. Iya, pride. Maksudnya waktu itu posisi bokap lu masih di daerah? Masih daerah. Oh gitu. Iya. Ini anak juragan coy. Iya, juragan kopi. Gue pernah datang ke rumahnya. Iya bukan, maksudnya di mana waktu itu? Kopi bener kan juragan kopi. Kopi. Di mana? Di Nias. Hah? Nias itu ya Nias itu di atasnya Mentawai. Asal Nias coy dia coy. Gue pernah Gue baru pertama kali punya temen orang Nias nih berarti nih. Yang di Mata Uang 1000 tuh Iya, yang ngelompat batu itu kan. Itu. Oh, jadi lu kontak ke Nias gitu loh bahwa lu ya gue telepon bokap gue. Ya udah gue kemarin juga dari situlah gue kenal Tuhan Yesus. Wih, awalnya. Serius? Iya. Gue basicnya kan agama Buddha kan, cuma kayak dari situ kayak ya gue doa terus kali ya, maksudnya gue kan sambil telepon bokap gue takut dia marah ya. Ternyata enggak. Semua yang gue takutin itu tuh berubah. Bokap gue cuma bilang sama gue, ya udah, lu maunya kayak gimana? Gue bilang ya udah gue coba desain grafis. Gue sampai tes psikolog minat bakat dari dulu. Jadi ada salah satu dosen gue, dia itu lagi ngambil S3 psikologi. Dia bilang, jadi gue sering konsul sama dia lah. Konsul informal gitu. Jadi dia bilang, curhat lah gitu istilahnya ya. Terus dia bilang, mau nggak gue coba ini deh, tes minat bakat lu ke arah mana? Ternyata gue itu lebih suka di lapangan orangnya. Orang lapangan. Orang lapangan katanya. Jadi dia bilang kalau lu demen art, lu coba ini play DKV gitu-gitulah, desain grafis. Loh, padahal basicnya DKV kan bukan orang lapangan ya? Iya, cuma gue itu lebih ke arah tuh ngerjain sesuatu tipikalnya. Kreatif something gitu loh. Oh maksudnya iya ngerti lah. Lebih ke lapangan lah. Iya. Ya udah saat itu gue bilang bokap gue masuk desain grafis. Orang daerah kan bingung desain grafis tuh apa. Kerjanya ngapain? Duitnya dari mana ya kan? Gue bingung lagi jelasin bokap gue gimana. Dan gue mikir dulu itu DKV itu tentang branding. Ya ada benernya sih. Ya kayak misalnya. A part of ya. Ya udah lu buat satu produk, lu nge-branding, buatin logo dan lain-lain. That's it. Ya. Gua nggak tahu dulu tuh. Ya gitu. Ya gue nggak tahu dulu di dalamnya ternyata ada periklanan, ada advertising, ada fotografi dan lain-lain. Kalau dulu kan kita masih belajar semua ya Mike ya. Kalau sekarang kan udah dibagi tuh. Emang ya? Iya. Sekarang itu per semester berapa? Lu udah bisa ngambil tuh mau ngambil animasi, advertising atau ngambil periklanan. Sekarang udah kayak gitu. Sekarang begitu. Periklanan sama kan? Sama. Kayak advertising sama advertising termasuk copyright dan lain-lain gitu, copywriter. Termasuk yang itu. Iya, termasuk semua. Udah dibagi. Jadi lu udah bisa ngambil bagian film, udah bisa bagian. Oh iya? Iya. Wow, gila. Sekarang canggih udah beda. Bahkan film sekarang kalau nggak salah gue udah ada. Dulu kita ada audiovisual tapi ya kita audiovisual betul. Nah dulu di DKV kita belajar juga audiovisual. Iya tapi ya secara teknik nggak ada lah ya, itu cuma pengenalan aja ya sebenarnya AV1 2 ya. Dasar doang. Akhirnya lu masuk DKV terus ikut yang fotografinya. Gue nggak ikut fotografi soalnya kan masih belajar semua. Jadi gue dulu mulai tertarik fotografi dulu itu tuh ada teknik kamar gelap. Gue masih belajar dulu. Maksud lu masih belajar? Masih ada. Bukannya dulu terakhir ya kita ya? TKG itu. Iya, angkatan gue terakhir. Soalnya udah digital habis itu kita. Angkatan gue. Oh lu terakhir malah angkatan lu ya? Terakhir dulu diajarin sama Pak Ruby. Iya, Pak Ruby. Dulu sama bukan. Iya. Pakur ya benar. Jadi Pakur udah dulu kita masih belajar teknik kamar gelap baru masuk ke fotografi 1. Fodes. Ya. Enggak, fotografi 1 dulu coy. 1 dulu baru 2 baru Fodes. Iya. Oh iya. Curut bingung nih. Alumni. Perbincangan Nirmana, lu tahu kan Nirmana? Lu Nirmana tahu nggak lu? Nah, Nirmana, AAG dulu, aplikasi alat gambar. Ya udah dari situ gue ada lihat satu dikasih tunjuk sama Pak Ruby ya, Pak Kur kalau nggak salah, itu foto malam tuh tekniknya panning.
dulu. Ya, kan ya tail yang nah, tail itu kan. Nah, gue mikir selama ini tuh foto itu cuma sekedar ya udah lu dokumentasi. Soalnya nyokap gue dulu tuh punya kamera two-style ya dulu ya zaman dulu. Two-style ngomongnya ya. Two-style. Nah, cut dulu bentar ya. Di suara dia coba dengerin nih. Dia agak jauh dan agak pelan suaranya. Ya, lanjut aja. Oke, jadi dulu itu tuh ada kamera nyokap gue tuh two-style. Jadi dulu yang dokumentasi acara keluarga gue tuh bahasa nyokap. Masih two-style namanya. Iya, two-style. Jadi nyokapnya gue nyebutnya two-style dan dia suka cetak dulu. Oh. Jadi main film mungkin nggak tahu sih, mungkin dari nyokap kali ya. Itu kameranya warna merah tuh gue ingat kecil. Warna merah? Warna merah. Kamera zaman dulu? Iya, cuma pocket atau kalau two-style mah musiknya itu dong? Responder kali gitu. SLR dong ya maksudnya? Mungkin orang-orang daerah ngomongnya two-style kali ya. Iya, bokap gue juga two-style ngomongnya masih. Mungkin tapi orang daerah dulu ngomongnya two-style kali ya. Jadi ya kayak gitulah. Jadi gue lihat kan, wah ini foto panningnya bagus banget ya. Ini gimana cara buatnya? Dari situlah mulai tertarik. Terus teman-teman gue, geng gue ini demen foto. Siapa nih geng lu? Ada dulu Adriel dan kawan-kawan. Oh bukan si Mike Ada. Mike Ada beda. Mike Ada kenalnya dari PFT. Oh dari PFT. Berarti itu tahun berapa tuh lu mulai megang kamera? 980 lah ya. 1960 sekian. Baru merdeka 20 tahun kita. 2007. Oh, 2007. Jadi 2007. Langsung dong ya berarti ya. Lu 2008-nya gue masuk. Lu kuliah 2007 kan? Oh, gue angkatan 2008. Oh, lu 2008. 2007 kedokteran. Oh. Jadi 2008-nya pindah di kafe. Oh, lu jadi mundur satu ya. Mundur satu. 2009 tuh masuk PFT. Jadi setahun dulu. Jadi pas masuk fotografi 1 di situ gue dikasih lihat kan foto-foto panning, foto malam gitu-gitu keren-keren ya. Teman-teman gue daftarin gue lah dalam PFT dan gue nggak tahu. Tadi mereka bilang, ikut ini aja komunitas foto. Tadinya gue mau diajakin ke BEM. BEM di kafe. Cuma gue bilang apaan organisasi gue malas gitu loh. Itu harus pilih satu ya? Enggak. Beda ikut. Itu beda. BEM itu kan organisasi. Lu boleh ikut. Jadi ya semampu lu aja lah. Jadi teman-teman gue bilang ikut PFT aja yuk, ada fotografi Untar nih. Mereka ya katanya sih nggak politik katanya. Jadi gue malas kan udah politik-politik gitu ya. Ya. Jadi ketuanya siapa waktu itu? Pas gue masuk itu ketuanya Max. Max Willy ya. Max Willy dulu ketuanya. Dan itu gue lumayan kagum sih. Jadi kayak dulu ada pamerannya Max yang gede di Selasar. Iya. Itu keren-keren banget. Jadi gue mikir kayak wah kalau karya gue bisa dipajang di pameran itu keren banget sih. Diliatin semua orang gitu. Iya. Jadi punya ada. Mulai passionnya mulai ada di situ ya. Akhirnya kepajang di Brad Story deh ya. Lumayan lah ya. Jadi ya udah sampai di situ. Ya udah gue masuk PFT. Akhirnya ketemulah sama Mike dan lain-lain. Ternyata pas gue lihat wah PFT unik juga ya. Ada yang kayak Ivan Gila dulu, Ivan Baba, ada Aaron. Ivan Gila. Jadi ya udah, jadi seru aja gitu. Jadi tiap gue sama Mike kalau ya dulu kita ngomongnya Ivan Gila, soalnya gondrong kan. Jadi ya udah. Enggak, kalau gondrong bukan Ivan Gila, Ivan gondrong. Berarti dia gila bukannya gondrong. Tapi kelakuannya gila, kelakuannya gila anjing. Kenapa Ivan Gila? Ya soalnya gondrong kan. Enggak, itu Ivan gondrong namanya. Tapi bener orang gila ya. Iya, berarti karena gila kan dia. Terus pemikirannya tuh aneh sendiri. Iya, unik ya. Foto-fotonya juga kayak aneh sendiri gitu loh. Dia bisa makan batu coy. Kayak si ini. Serius, dia bisa makan batu. Ini kan sini makan batu. Bilang, lu kalau geng gua lu makan batu. Nih gua makan batu nih. Makan batu. Semua pada makan batu. Iya, Ivan Gila itu namanya. Gila. Kayak Acong ya, kayak Acong modelnya. Acong, iya persis. Ya, persis ya, kayak gitu ya Acong ya. Temen SMA gue tuh. Tapi ya unik aja. Jadi gue lihat tuh banyak orang-orang di PF tuh kayak unik lah. Kayak ini. Jadi ya udah, jadi kayak PFT itu kayak rumah kedua lah sebelum kampus kalau gue pada ya. Gue sama Mike. Lihat dong makanya. Jadi tiap pagi kalau misalnya jam kuliah jam 12, Mike PFT yuk. Ya jam 8 udah ke PFT. Ngaso dulu, main PS gitu-gitu. Oh, kirain ngapain nama Mike di enggak kedua doang. Ini ngomong-ngomong teman-teman disclaimer dulu ya, Mike-nya bukan Mike gue loh. Oh iya, adalah Mike Yada. Yang which is adalah Mike Heru. Itu adalah sahabatnya Ricky Tio dari dulu. Nah, lu tahu dong, lu ngerti dong kenapa PFT sangat menjaga keratannya sehingga kalau ada
invasi orang luar dibuat mental. Lu ngerti dong maksudnya kenapa dong? Kan bukan invasi kampret. Dia ada Cuma mau ikut-ikutan ke Dufan doang aja nggak boleh katanya. Ikutan ke Dufan waktu zaman gua nggak boleh. Dia bilang nggak boleh. Waktu dia ketua makanya rezimnya ini aduh. Gua tahan besi. Mesti ini nih, mesti adili keluarga Mike nih sebenarnya. Lo anjir. Angkatan gua boleh lu Mike. Boleh tuh kan? Udah. Gua ngerti. Itu bukan salah PFT. Salah gua. Oknum ketua PFT. Salah ketua ya. Gua Michael. Anjing. Oke. Terus long story short lu dari PFT bisa ke wedding. Ke wedding itu dulu tuh Mike lagi nih yang ngajakin. Mike ada. Jadi dulu tuh gue punya kamera, gue demen tuh landscape. Lebih. Sama gue lumayan tertarik sama foto-foto dia dulu. Komposisinya gila. Siapa? Lu. Mike Novrianus. Tunggu ini Mike ada atau Mike siapa nih? Mike lu jadi yang ngajak Mike. Yang ngajakin Mike yang dia kagum Mike Novrianus. Kan kita ngomong ya Mike. Michael yang ini Mike ya. Ini Mike ya. Yang dia kagum Mike Novrianus lu jangan salah. Iya. Ketua PFT. Ketua sebelum Iya. Yang nggak memperbolehkan orang ke Dufan. Iya. Anjing. Ke Dufan aja mesti PFT dulu. Gila bener deh. Aneh ya. Aneh. Ya udah jadi Mike ini yang bilang sama gue gini, lu punya kamera lu nggak mau jadiin duit gitu loh. Michael. Gue bilang enggak ngapain dunia wedding gitu loh. Awalnya gue nggak. Oh dia langsung ngajakin ke wedding gitu maksudnya. Iya, dengan jadi dia dulu bilang itu tuh gue lihat kan dia sering kan main ke rumah gue. Dia buka-buka tuh weddingku, photographer.net gitu-gitu, FN lah zaman dulu. Gue bilang kan lu ngapain? Ini mau nyari kerjaan katanya. Akhirnya muncul lah itu dulu vendornya boleh disebut nggak? Boleh. Ya, dulu Capio. Jadi dulu dia coba apply di situ. Cuma sebelumnya Capio juga dia sering bantuin yang lain-lain juga sih kayak Ko Aswin gitu-gitu lah. Oh, apa namanya dulu Aswin? Luna Fotografi. Itu saingan lu kan Fiore kan? Enggak, gue nggak ada saingan. Lalu tuh Aswin bilang. Ya jadi gitulah. Jadi gue orang akhirnya sempat bantuin Capio dulu. Jadi gue itu bagian editingnya lah. Jadi Mike ini dulu jadi freelance. Tapi tetap gitu maksudnya, pas Capio. Pas Capio tetap. Jadi gue dulu itu jadi ya pas gue diajakin Mike, gue ketemu sama almarhumnya Jos dulu, sama Cohen lah gue sebut Cohennya. Jadi gue sempat meeting di Taman Anggrek. Sebelumnya Mike udah keterima duluan, jadi dia bantuin as freelance. Oke. Jadi gue masuk, dijelasin di bawah album, foto kita kurang lebih gini-gini. Udah gue mikir, ya udah coba deh dokumentasi. Lo grafis jadinya di sana. Gue bantu editing. Jadi di Sabtu Minggu hari biasanya gue bantu editing. Hari Sabtu Minggunya itu gue bantuin dia freelance nge-shoot. Oke. Oh 2 ya jadinya. Jadi 2. Jadi Mike juga ada beberapa kali lah. Michael ada beberapa kali bantuin edit lah dianya juga. Oke. Ya udah sampai akhirnya dari Capio bantuin beberapa vendor juga sih, jadi cuma tapi boleh sama Capio-nya boleh? Boleh, mereka nggak masalah, soalnya kan lu freelance. Cuma di angkatan kita dulu kayaknya agak susah ya, kalau misalnya lu udah punya vendor, tapi lu mau freelance, betul. Itu nggak susah, nggak segampang sekarang. Kalau sekarang itu kayaknya gue lihat anak-anak kayaknya gampang banget kayaknya. Punya vendor nggak masalah gitu. Punya vendor, habis itu di hire sebagai freelance nggak apa gitu ya. Benar. Ya mereka kurang kerjaan kali. Benar. Dulu selain bantuin Capio, bantuin Rio juga, tapi under Moko ya. Bareng bantuin Micro dulu pernah juga sih sekali. Micro apa tuh Micro? Micro dulu ada satu vendor teman gue lah buat lah. Gila ya, Micro jelek banget tuh pasti tuh ya. Iya benar sih kayaknya. Micro lu ya? Bukan. Iya vendornya dia. Sama bantuin Glenn juga. Gitu. Glenn dulu pernah bantuin. Gue lupa sih ada kantornya itu dekat Harmony. Dulu bantuin gitu ya? Glenn juga ya. Iya. Okay. Dulu itu berarti 3D artist ya sama Glenn ya? Iya, dulu digital artist. Banyak kerjaan dulu ya? Iya, dulu gue sempat magang di dia. Habis lulus, gue dulu pas lulus kuliah, Glenn ngajakin ini, gue kan kepilih jadi ketua. Dulu gue gak mau jadi ketua. Gue bilang, gue mau tugas akhir, mau fokus kan. Oh gak apa-apa, nanti lu magang di tempat alumni PFT aja. Akhirnya itulah ke tempat Glenn. Jadi tiap hari datang ke tempat Glenn, digital artist. Dulu akhirnya dia masih lu diiming-iming gitu, lu mau jadi ketua PFT akhirnya? Jadinya mau gak mau. Itu kayak sekali kamu. Itu dikencet ya langsung ya. Lu kalau mau jadi ketua lu bisa magang langsung. Soalnya gak ada korban. Kalau ketua PFT itu rata-rata korban. Bukan keinginan ya? Enggak, ada korban. Minimal harus cakar elang ya.
Anjing, cakarlang. Ntar kita bahas lagi cakarlangnya. Cakarlang. Lu mau cobain gak cakarlang? Mau coba yuk. Oh iya, mau nanti aja ya. Di Tapi nggak pantat sanggup gitu. kayak cuma kita berdua, Mike. Tenang bisa. Oh iya, iya bisa. Nah dari banyak kerjaan lu itu, kenapa lu lebih tertarik ke foto akhirnya nih? Kan lu ada 3D artis, Ya, ada jadi editing. digital artis itu dulu sempat Digital artis ya? Iya, digital artis dulu sempat bantuin klien. Cuma tuh kayak lebih, tapi gue belajar banyak sih, lebih detail gitu gue belajar dari sana. Soalnya digital artis kan lu mesti detail. Dan layarnya tuh kan banyak banget, nggak segampang sekarang kan. Sekarang kan gampang AI dan lain-lain. Jadi gue tertarik di foto soalnya ya itu balik lagi. Dari gue pribadi gue lebih suka alam. Jadi gue tuh sebenarnya tetap landscape ya gitu. Iya, jadi seneng gitu loh. Kalau misalnya lu lempar ke alam, jadi kayak gue lebih bebas aja. Jadi lebih nikmatin lah sebenarnya. Tapi kalau dibilang kayak foto-foto street gitu, kadang-kadang gue suka bingung. Kalau misalnya gue ditempati di kota nih, gue foto apa itu gedung. Oke, kadang-kadang gue salut sih sama orang-orang yang bisa foto street gitu-gitu. Kayak lihat foto-foto mereka kayak kok bisa ya? Ya Bagus. Coba. Setuju. Berantakan tapi enak gitu ya. Berantakan tapi enak dilihatnya. Lu kayak karakternya kalem deh Ki. Zen. Iya Zen mungkin kan? ya. Yang lu liat Sama alam, komposisi sih, jadi biasanya sih belajar komposisi. Lu perasa kayaknya Ki. Iya nggak tahu sih, mungkin kali ya. Lu kayak lagi mau hipnotis orang. Kamu perasa ya? Kamu ini kayaknya orang yang Ini sama kayak Michael dulu loh, perasa ya Mike. ya sama dia. Iya. Anak PFT digituin semua. Nggak tahu sih, perasa ya. kalau ke alam sih lebih bebas aja sih menurut gue sih. Cuma kadang-kadang ada beberapa teman gue nanyain. Kayak yang dulu sering ikut gue lah, yang pas di ex vendor gue yang lama. Sebutin aja sih. Oh iya, di Morden dulu ada ikut gue namanya Samuel dulu. Oh, Sam. Sam. Dia pernah bilang sama gue, apa yang lu lihat sih dari alam? Gue bilang, itu lu lihat deh komposisinya bagus, itu gunungnya. Gue lihat sama-sama aja katanya. Enggak, lu lihat deh ini komposisi gunungnya tuh begini. Ini tuh ada layer tuh gini. Dia dulu sering ikut gue pre-wed lah, jadi ya lumayan banyak belajar juga. Nah tadi lu ngomong kan sempet gue penasaran nih ya, Morden. Nah lu gimana ceritanya bisa ke Morden? Oke, Morden tuh dulu gue tahu dari Baron. Oh, Baron. Jadi dulu itu gue punya bisnis bareng sama Baron tuh kulit. Kulit ya. Kulit dulu. Pas itu gue lagi pengen coba berhenti foto di 2012. Kenapa berhenti foto? Kayak ya udah dokumentasi. Jadi gue mikir Tahun berapa dulu? 2012 ya kalau nggak salah. Berarti dia 7-5 tahun tuh ya. Lu 12 apa 13 tapi cuma bentaran doang sih, Cai. Kayak cuma setahun. Gue sempat berhenti, benar-benar. Oh bukan mau berhenti, udah berhenti loh. Udah berhenti. Jadi gue bilang Baron dulu kan teman kulit kan. Ron, mau nggak gini-gini segala macam. Ya udah oke. Kita sempat ke Bandung nyari kulit yang bagus. Ke Bandung yang lokal punya ternyata tuh paling bagus tuh luar emang. Kalau sekarang gue nggak tahu ya. Ke Baron kan masih ya. Kalau gue kan udah nggak. Ya udah kita coba order dari Thailand dulu. Nekat. Bayarnya masih pakai PayPal, kartu kredit gue dulu. Kartu kredit limit cuma berapa, jadi kita top up terus. Mau bayarnya top up terus. Ron, ini kalau kita ditipu gimana ya? Ya udahlah pasrahin aja. Nominalnya nggak lumayan gede kan soalnya. Ternyata kulitnya datang. Gue cari forwarder dari Thailand yang bisa bawa ke sini siapa gitu-gitu. Nyari akhirnya gawa Baron. Tunggu deh, gue mau nanya, lumayan itu berapa sih pada zaman itu 2012? Kayaknya gua orang top up dana itu hampir belasan juta. Seorang? Enggak. Oh udah total seluruhan. Udah total keseluruhan. Juragan kopi Nias anjir. Enggak. Itu dari job-jobnya freelance. Oh job freelance. Job freelance. Semua orang tuh all in sama ya, tuh ya. Soalnya kalau gue dulu, gue mikir gue udah lulus dari dokter, nggak mau bebanin. Maksudnya udah keluar dari dokter, nggak mau bebanin. Gila. Karena lu udah bikin salah sekali lah istilahnya ya. Udah bikin salah sekali, lulus DKV udahlah. Nggak usah ngasih apa-apa lagi gitu loh. Sekali nih. Ya. Ki, terus tadi kan gue lanjut lagi nih. Kenapa masuk Morden? Bukan Oh, iya, Morden, ya. Itu kan dari kulit, habis itu ketemu nih Morden ya kan. Dikenalin Baron. Dikenalin Baron. Awalnya Baron itu nyarinya kalau nggak salah weddingku lagi deh. Oh ada nih vendor Morden, tapi stylenya beda. Beda yang dari yang dulu. Zaman dulu kan kita kan lumayan terang. Iya, terang. Nah Morden ini pas gue liat fotonya ini kayak fotografer luar nih. Soalnya dia kan kayak style-style bule dibawa ke Indonesia. Jadi dulu itu kalau nggak salah gue awalnya Edo pernah cerita ke gue, ownernya Edo sama William. Jadi Edo pernah bilang sama gue, ya kita coba bawa ke ini,
coba lihat marketnya ini enggak, klien-klien pada suka nggak, awal penolakan juga. Ya itu Baron, awalnya Baron yang freelance kan di Morden. Freelance Morden bantuin, udah gitu Baron masuk Tera. Masuk Tera Logical tuh. Masuk Tera Logical, akhirnya gue dilempar lah job-job sisaan Baron, lu mau nggak bantuin Morden. Awalnya Morden reject gue kasih lihat portfolio gue yang lama. Jadi cuma dilihat, dibuka doang, ditutup lagi. Ditanyain ada fotografer lain nggak? Awalnya ditolak juga, penolakan. Iya. Terus lama kelamaan. Karena beda style ya mungkin ya. Beda style. Terus mungkin mereka, gue nggak pernah update portfolio kan. Jadinya ada satu job Morden kayaknya, gue lupa deh, nggak dapat fotografer apa gimana. Akhirnya gue yang turun fotoin anak ulang tahun 1 tahun. Anjir, terpaksa berarti ya ngobrol waktu awal mulanya yang hire lu. Enggak terpaksa lah. Itu mungkin udah jalannya. Udah jodoh. Tapi jodoh. namanya hidup di dunia foto ya. Nggak ada yang dunia tahu foto lah. Emang gitu. Kalau udah terpaksa ya siapa tahu jadi jalan. Iya, jadi akhirnya bisa munculkan star seperti Ricky Tio nih. Dari belum star lah. Tahun. Langsung effort maksimal dari situ. Nah, langsung di situ dipanggil Morden, Edo ngelihat file mentah gua. Dia bilang foto lu oke. Awalnya Edo manggil itu gara-gara William pernah bilang sama gue gini, Ki, hati-hati ya, ini kliennya agak galak. Gue selfie, muka jelek gue tenang aja, nanti gue hibur pakai muka jelek gue. Edo langsung ngeliat, wah lucu nih anak, suruh panggil kantor. Oh, gue kira jelek nih anak, panggil kantor. Jadi gue datang kantor, pada saat itu gue lihat kan kayak, oh kantornya gini, rumah doang, rumah Edo. Jadi ya udah cuma ada satu iMac, udah ngobrol sama Edo. Itu gue pakaian rapi, gue pikir kantor pada umumnya ya. Kayak di kantor gitu ya. Iya, gue pakai kemeja, pakai celana panjang, pakai sepatu. Kayak agen asuransi lu ya. Iya. Edo kaget lihat gue, rapi banget nih orang. Udah lucu rapi lagi. Akhirnya udah, jadi dijelasin dan lain-lain. Udah akhirnya itu gue join. Jadi sebelumnya itu sebenarnya gue pernah punya brand nama Josu dulu. Apa ya? Yang Josu masih jalanin sampai sekarang. Dulu bertiga sama Baron. Oh, jadi akhirnya Josu yang pegang semua. Tapi kita nggak ribut ya, maksudnya kita dulu diriin brand itu gara-gara pengen jalan-jalan doang ke luar negeri. Udah gitu doang. Sesimpel itu itu. Tapi malah sekarang Josu yang menaikkan brand itu. Yang naikin brand itu. Kan jadi gue singkatin namanya, dulu namanya lumayan agak panjang. Jadi gue singkatin pas Baron keluar. Akhirnya gue keluar juga, ikutan keluar. Gue ikutan keluar. Apa sih nama brandnya? Josu. Capio. Enggak. Capio apa namanya? Nyelonong aja lu lihat. Kalia. Apa? Kalia. Oh, Josu. Kalia. Jadi dulu namanya Kalistea, akhirnya diubah kita singkatin jadi Kalia. Habis jadi Kalia yang masuk Mike. Gue jadi bingung nih kayaknya. Ini dia doang. Iya. Dunia Jadi tentang dia doang nih. Jadi sahabatan. Mereka tuh gitu kumpul kebo coy. Serius satu rumah. Iya, satu. Itu Handy Hu ya. Iya, satu atap. Nah, itu semua isinya cowok-cowok semua gitu kumpul itu kebo. dari Morden juga. Jadi dulu Morden kan kantornya di Gading Serpong. Rumah gue di Jakarta Barat, lumayan jauh kan. Jadi dulu siapa lagi yang mau ini ngontrak rumah aja yuk. Jadi makanya ada namanya Rumah Domba. Dulu tempat beberapa vendor mau ngedit di sana. Jadi kita punya meja panjang. Udah mau ngedit di kamarnya Hendy. Dulu kita bahas foto. Kamarnya Hendy dulu ruang tamunya nggak ada yang pakai malahan. Hendy bilang, udah kamar gue paling gede kan. Gue beli meja yang panjangan. Mau ngedit. Jadi satu meja isi 6 sampai 8 orang bisa. Tuh keren ya. Brandnya lain-lain. Luar biasa. Itu keren sih. Itu kayak keren sih. Aduh keren banget ya. Kayak itu benar-benar kayak seragam gitu. Iya, kehidupannya ini ya, akrab ya semuanya. Walaupun bersaing beda-beda bisnis, tapi mereka udah kita barengan teman-teman gitu. Ya, jadi kita ngedit bareng Jadi kayak misalnya dulu Hendy kan ngeditnya bisa subuh sampai ini lihat Hendy ngedit mau nggak mau kita terpancing ngedit juga. Jadinya mau nggak mau. Yang tadinya malas lihat orang lain lagi ngedit nih, udah gue temenin deh ngedit juga jadinya. Jadinya kerjaan semua beres. Luar biasa. Hebat. Berarti dari yang lu fotoin 1 tahun itu akhirnya lu di hire tuh sama Morden. Iya. Jadi in-house. Dulu Morden cuma berlima apa berenam dah, gue lupa. Ya udah visi gue dulu di sana itu ya udah kita coba gedein Morden lah sampai dikenal. Akhirnya kan udah tercapai tuh. Ya, berapa tahun sih lu di Morden? Dari 2015 apa 16, 8 tahun total. 8 tahun. 8 tahun. Terus akhirnya lu betah-betah aja nih Morden kan ya? Betah sampai. Kan bosnya juga baik kan ya? Iya baik. Bahkan banyak kasih baik ilmu banget. lah ya. Baik banget. Sampailah di persimpangan yang
terakhir ini nih. Nah yang terakhir yang gue cabut ya. Nah itu kan gempar juga tuh Ki. Iya. Emang gempar ya? Gue gak tahu sih. Ki. Itu dari satu brand ada yang banyak cabut ya kan ya, brand besar ternama di Indonesia tuh yang cabut tuh ada tuh yang gede banget tuh. Dan lagi terus habis itu ada lagi brand lagi. Gua enggak tahu. Brand lagi nih yang mau cabut lagi tuh banyak tuh timnya. Oh iya. Nah, terus enggak lama lu Ki. Oh iya. Itu gua bingung, anjir. Kenapa kan kayaknya orang bagus pada iya, cabut? kelihatannya kayak brandnya tuh kan lagi gede-gedenya juga, kerjaan juga banyak. Kok cabut gitu loh. Jadi pada saat itu gue sempat meeting juga sama William sama Edo. Jadi apa yang gue rasain? Jadi kalau dari sisi gue saat itu tuh gue lagi burnout juga sih. Soalnya rutinitas yang gue jalanin bukannya dibilang sepi, Morden tuh sangat rame banget. Terus bahkan orang-orang udah tahu lah, sebut Morden di luar pasti udah pada tahu lah. Jadi itu tuh udah saking ramenya rutinitas lu lakuin tiap minggu tuh kayak gitu. Jadi kalau gue dari sisi kreatif gue ngerasa stuck gitu loh. Kosong ya. Kosong jadinya. Jadi lu lakuin hal yang sama tiap tahun. Betul. Jadi lu bahkan untuk bangun pagi aja gue ngerasa kayak beban banget jadinya. Wah itu udah gawat ya itu ya. Iya. Banget ya gue. Jadi di saat itu gue ngambil keputusan yang paling berat sih. Di sisi lain kan gue punya anak juga. Itu lagi lahiran juga, anak gue belum udah umur 1 tahun deh. Kayaknya ya gue nggak ada backup plan. Mau gimana gue ke depan. Tapi burnout itu udah nggak bisa lu tahan lagi gitu. Udah nggak bisa, itu kayak udah di satu titik kayak wah nggak bisa nih. Itu 2021 ya lu ngerasa gitu ya? Setahun gue ngerasain begitu. Jadi 2023 apa 2022 akhir ya gue mutusin ngomong dulu kan kayak gue mau keluar. Iya. Cuma mereka juga cuma dari Morden juga dari William sama Edo sih baik banget. Jadi udah bilang apa lu mau vakum dulu apa gimana, kita udah nyari solusi dan lain-lain. Ternyata kan nggak ya bukan itu juga. Kalau gue vakum, anak-anak yang lain mau makan apa? Ya kan kita udah mesti mikir juga lah. Editor mau makan apa? Ini makan apa? Gitu loh. Makanya gue mikir ya banyak orang juga lah di dalam sana. Jadi gue mikir gue keluar juga bukan ninggalin brand ini ya. Gue sayang banget sama Morden, bukan yang enggak. Gue cinta banget malahan. Soalnya kan brand pertama gue yang lumayan berhasil digedein gitu loh. Berhasil banget malah. Berhasil banget malahan. Jadi pada saat itu gue mikir, gue udah ibarat kata udah ada penggantinya juga lah di sana. Jadi setidaknya pasti nggak bakal drop lah gitu loh. Lagian visi misi gue di sana juga kan udah tercapai juga gitu, udah selesai. Mau ngapain lagi? Jadi lebih bagus kalau gue bertahan di sana. Gue mikir dari sisi umur juga. Sekarang udah umur sekian, lu mau sampai berapa tahun kan? Sekian maksudnya 50 ya? 55 kali ya. Jadi lu mau sampai kapan? Yang ada nanti ujung-ujungnya mungkin suatu saat lu jadi beban kali di satu brand ini kan. Malah jadi gak maju brandnya. Gak maju malah. Jadi kan kesannya nanti kayak gue nih kayak gimana gitu loh di sana. Yang sudah lu bangun bareng sama orang-orang Morden, jadi kan kalau jatuh gara-gara mempertahankan lu ya nggak baik. Iya nggak baik juga gitu loh. Ya. Mereka juga mau pertahanin bukannya enggak. Cuma ya di satu sisi gue lihat ke depannya lah. Maksud gue brand ini udah cukup kuat lah fondasinya. Mau siapapun nanti yang keluar mau masuk itu Morden ini bakal dikenal juga, nggak mungkin enggak gitu loh. Ki mau tanya Ki, kan waktu pas lu memutuskan untuk gue flashback gitu ya, memutuskan untuk keluar dari pindah fakultas, kan lu takut ngomong bokap lu tuh, sampai akhirnya menemukan pencerahan dengan Tuhan Yesus. Oh iya. Nah, puji Tuhan, haleluya. Mulai nih. Kalau di sini lu takut gak sama ngomong sama Edo, pas lu ngomong takut sama Edo, ngomong gak? Terus apa yang lu temukan Ki? Apa yang Tuhan Yesus bantu sama lu? Itu lumayan panjang juga sih sebenarnya. Buat ngobrolin itu, buat mutusin itu juga lumayan susah. Cuma ya balik lagi sih, doa aja lah. Apa sebelum ngomong sama Edo lu udah ngomong dulu sama istri lu gitu? Udah sempat ngomong istri ini gimana. Dia Dia cuma bilang, gue dukung apapun yang lu lakuin. Itu kondisi lu udah punya anak juga. Udah punya anak. Gue pikir lu jambak Ki, lu menghasil lu jangan tuh. Soalnya pasti kan istri mikir kan, oh ini kan kerjaan lu lagi rame gitu, lu keluar. Masa lu keluar lagi rame gitu kan. Gue mikir loh, gue pernah jatuh, gue mikir dalam hidup gue sesusah-susahnya gue pernah sama Michael Heru, makan cuma sehari sekali pernah. Makan cuma nasi sama telur pernah, makan cuma Indomie ataupun snack doang pernah. Saking kita susahnya dulu. Jadi gue mikir
sesusah-susahnya gue, Tuhan itu pasti bantu lu. Yang penting lu tuh usaha gitu dan bersyukur aja udah. Jadi gue mikir saat itu ya udah yang penting gue usaha. Gue usaha dulu. Ya nanti kalau misalnya kejadiannya memang nggak sesuai harapan gue, usaha lagi. Ya berarti gue kurang bersyukur gitu loh. Ya itu aja sih. Ini dari tadi dia sebutin Michael Heru terus loh. Ini Michael Heru udah kayak saudara ya? Udah kayak saudara banget. Ya. Jadi lu mau pesan apa ke Michael Heru? Kita boleh di kamera silakan. Tadi gue ajakin dia kesini dia nggak mau sih. Saudara apa itu kayak gitu? Kita sikatnya sikat aja kali ya. Berarti lu sempat konsultasi juga dong ke Mike? Pernah, gue konsul sama Mike sama Josu. Josu kan liatnya kalau Josu ini kan dia business owner ya. Iya. Jadi mungkin ada persepsi sendiri dong dari business owner gimana. Gue sempat konsul dan lain-lain. Soalnya gue kutip dari ini loh, omongan teman gue juga, teman lama gue. Dia bilang gini, lu kalau misalnya ngelangkah lu nggak bisa lompat. Lu kalau jalan aja kan lu mau kanan dulu atau kiri dulu lu jalan katanya. Lu tuh nggak bisa lompat. Gitu. Lu kalau lompat kan capek gitu loh. Jadi lu harus pilih lu mau kiri apa kanan. Jadi ya kalau lu udah mikir lu jalan pakai kaki kanan, ya udah lu tinggal kanan kiri lu bisa jalan, bisa lari malahan. Lu nggak bisa kayak lompat, lu mau sampai kapan garis finishnya? Nggak bakal bisa. Jadi kemarin gua ngambil keputusan ya udah gue pengen jalan pakai kaki kanan deh. Start awal kaki kanan. Start awal kaki kanan. Menarik, start kaki kanan. Sekarang akhirnya lu membuat brand sendiri. Sebenarnya bukan brand sendiri sih. Cuma gue bingung ya dulu dari start awalnya kayak gimana. Soalnya kan banyak sekarang kan pakai nama. Ya teman-teman gue pakai nama kan. Jadi ya udahlah gue mikir ya udah gue pakai nama aja lebih. Kalau bedanya itu gini loh. Kalau sekarang itu apa gue lakuin sendiri, marketing dan lain-lain gue sendiri semua. Editing semua gue. Anjay. Marketing gue balesin klien semua. Jadi gue tuh dulu tuh pas zaman flashback lagi ya, zaman PFT dulu gue introvert parah. Sampai akhirnya mungkin gue belajar dari gue jadi ketua, lu tuh harus bisa ngomong loh depan umum, tuh harus ini. Jadi ya organisasi ini nggak salah sebenarnya, jadi ngajarin lu banyak hal lah. Iya. Yang sampai salah akhirnya ketuanya ya. Gue dulu itu awal-awal di Morden juga gue nggak berani kayak ngobrol sama klien gitu-gitu, gue nggak berani. Gue introvert parah, kalau bisa ya udah gue foto aja gitu loh. Sampai akhirnya ya balik lagi Edo juga ngajarin sih, lu tuh harus bisa gini-gini segala macam. Dulu bahkan Morden sempat mau ngejual gue pre-wedding, gue bilang nggak mau. Kalau wedding gue mau. Soalnya kalau pre-wedding banyak directing langsung ke klien. Gue bilang gue nggak mau. Cuma William sama Edo balik lagi nih, mereka orang baik. Bilang sama gue, lu tuh harus bisa. Jadi mereka yang nge-push. Terus dulu gue nggak pedean sama karya gue dulu. Jadi Edo sama William balik lagi bilang, foto lu tuh bagus. Dia bilang, lu jangan nggak pede sama karya lu tuh harus fight gini segala macam. Akhirnya udah memberanikan diri lah ke klien. Nah balik yang jadi lu akhirnya nggak buat brand sendiri nih, lu tapi kerja sendiri jadi. Iya kerja sendiri. Jadi gue buat brand pakai nama, ada logogram, pakai nama Ricky Muller. Jadi gue tuh senangnya gini loh, kalau pakai nama sendiri, gue marketingin sendiri, klien langsung direct ke lu. Sama lu bisa tahu tipikal klien ini kayak gimana, demennya kayak apa. Jadi gue bisa nyalurin juga idealis gue tuh kayak apa ke kliennya. Ada personal touch lah ya buat dia, ya, buat klien lu yang masing-masing. Gue senang kayak gitu. Kalau dulu kan under vendor kan, lu ketemu klien hari H. Itu yang membuat lu burn out jadinya. Iya. Jadi itu yang membuat gue mungkin kayak rutinitas ini yang ngelakuin terus. Kalau ketemu klien yang lain-lain kan lu bisa kayak ngajak ngobrol mereka. Berbeda ya setiap orang beda-beda lah. Bisa dapet insight baru dari mereka. Betul, gitu ya. Sama lu nggak bohong lah, lu nambah link juga. Betul. Bisa jadi nanti saudara mereka pakai lu juga. Dan lebih dari itu ya Ki, mungkin bisa jadi bisnis lain sama lu ya. Mungkin nanti tiba-tiba cocok sama lu, Ki ayo kita bangun bisnis baru yuk, restoran yuk Ki. Iya gitu benar-benar. Bahkan juga sekarang kayak misalnya klien nanya price list gua, langsung mereka nggak usah lihat portfolio, mereka udah tahu. Gua nggak pernah kirim portfolio. Mereka udah tahu sih sekarang udah kesaring ya. Kekuatan mulut ya. Kan kerjaan lu kan sekarang jadi lebih banyak dong dibanding waktu lu di vendor ya? Enggak sih, enggak juga. Oh ya? Enggak maksudnya lo maksudnya lu menjadi desain grafis, lu jadi marketing, lu jadi apa gitu. Terus itu apa ya? Pasti kan beda lah ya tantangannya yang dulu sama sekarang gitu. Nah mungkin gue lumayan orangnya ambisius kali ya. Jadi gue apa-apa pengen gue kerjain semua. Kadang-kadang kalau gue kerja sama orang, gue lihat orang ini kayak misalnya datang telat atau enggak on time nih, misalnya deadline dan lain-lain. Kadang gue suka greget. Gue aja deh yang kerjain gitu loh. Jadi gue tuh
mungkin dulu gue sama Josu nggak bisa bareng juga mungkin gara-gara itu kali ya. Jadi kita ada banyak perbedaan lah, nggak bisa bareng. Perbedaan jadi, cara bekerja ya. Kalau gue tuh ya udah lu on time, lu selesain kerjaan lu on time, ya udah lu serahin ke gue. Sama ya kalau bisa lu jangan anggurin klien kayak misalnya balas lama gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah balas lama klien, meskipun gue lagi nyetir gue selalu bilang sama klien nanti aku respon ya soalnya aku lagi nyetir. Meskipun dia cuma nanya price list, gue bakal balas kayak gitu. Jadi gue bakal follow up lagi nantinya. Bahkan seminggu sebelum foto atau 3 hari sebelum foto juga gue biasa japri kliennya lagi. Jadi Ricky tuh orangnya satset. Iya. Iya, gue orangnya satset. Bukannya ambisius kali ya, mungkin lebih kayak. Ya ada juga ya ambisiusnya juga ada. Ambisiusnya ya. Mungkin ngegedeinnya kali ya. Itu kan teknis cara kerja orang kan beda-beda. Beda-beda. Dia satset tuh. Nah menurut lu yang paling menantang kalau lu dijalanin sendiri tuh apa sih? Tantangan paling besarnya? Waktu sebenarnya. Karena semua lu kerjain sendiri. Kerjain sendiri. Kadang-kadang di situ gue mikir kan, gue butuh tim, tapi gue nggak bisa menjanjikan apa-apa ke tim gue, gitu loh. Kayak awal gue start brand gue ini, by nama gue sendiri itu, gue sempat mikir, gue harus punya marketing lah. Gue nggak ada waktu kayak buat balas-balesin klien. Tapi gue coba dulu deh. Coba 6 bulan, ternyata jalan gitu loh. Bisa jadi nih. bisa gitu ya. Bisa nih. Jadi gue mikir kalau lu bisa bagi waktu lu bisa ini, bahkan lu kerja sampai malam pun oke gitu loh menurut gue. Yang penting ya time management lu tuh bagus aja gitu loh. Tapi lebih slow maksudnya kliennya gitu. Apa itu yang lu mau? Itu yang gue mau. Jadi kalau brand gue sendiri sekarang itu klien-klien tuh demen sama foto gue, jadi nggak ada masalah after itu. Nggak maksudnya slow dalam arti kata kan misalnya ya dulu seminggu bisa 5 misalnya klien lo. Sekarang kan nggak mungkin sekarang dong. Lu pasti kan lebih slow dong kliennya. Terus apakah itu yang lu mau dan apakah itu mencukupi lu atau lu punya bisnis lain juga jadi nggak terlalu makan dari foto juga gitu. Jadi mungkin kayak mindset kali ya, kayak mindset lu lu mau jalan sendiri itu, lu mau yang kayak gimana sih? Maksudnya, gue mau rame banget nih atau gue mau jobnya lebih sedikit tapi duitnya lebih banyak misalnya. Gue mau kayak gitu. Nah, gue itu belajar dari gue dulu ya. Gue dulu awal masuk Morden, pendapatan gue nggak segede gue freelance. Jadi gue mikir, ya udah karya itu yang ngikutin pendapatan lu aja. Mantap. Nah itu yang gue belajar sekarang. Meskipun nanti gue sendiri, misalnya pendapatan gue nggak segede gue di ex-vendor gue yang lama, ya udah biar ngikutin aja gitu loh. Tapi yang cukup nggak? Lu kan lu bilang udah punya anak, punya bini. Menurut gue sih sampai saat ini sih cukup. Masih cukup berarti. Gue dicukupin sih. Balik lagi kan. Harus. Dari foto apa lu punya bisnis lain? Nggak ada, dari foto. Dari foto doang. Dari foto tuh udah cukup aja. Cukup. Dan lu lebih happy karena nggak burn out gitu ya? Nggak burn out. Gue ngelakuin apa yang gue suka. Misalnya hari ini gue nggak ngelakuin apa-apa, ya gue nggak makan. Udah intinya itu aja sih sebenarnya. Jadi ya udah gue harus ngelakuin something. Meskipun gue mungkin ada beberapa bulan nggak sebanyak gue di ex-vendor dulu dapatnya, tapi ya gue ngerasa sekarang gue cukup, lu nggak stres juga, hidup lu lebih happy. Lu udah milih yang itu ya jadinya ya. Jadi gue lebih milih kesana sih. Ki, mau tanya dong nih, kita udah main panjang juga nih ya kita ngobrol nih ya Ki ya. Nah gue mau tanya dong Ki, ini ada 2 nih dari gue nih. Pertama ya, dalam waktu 5 tahun ke depan nih, apa sih visi lu terhadap yang lu kerjakan sekarang ini nih? Apa yang lu investkan untuk 5 tahun ke depan nih? Dan lu mau jadi apa 5 tahun ke depan ini? Dia harapan lu apa, doa lu apa nih di usaha lu ini? Oke, sebenarnya sih gue pengen dari dulu itu foto ini gue jadiin karya gue doang. Jadi jadi kayak idealis gue lah. Gue nggak mau kayak sesuai yang klien pengen dan lain-lain gitu loh. Soalnya kan di awal gue lumayan burn out. Soalnya ini kan foto kan ya hobi gitu loh, art loh gitu loh. Jadi kalau bisa sih keluar dari wedding sih sebenarnya sih. Gue pengen foto apa yang gue senang aja gitu loh. Landscape. Ya mungkin gue jalan-jalan keluar yang tempat yang gue belum pernah gitu loh. Jadi ya gue pengennya 5 tahun ke depan nih ya kalau bisa keluar dari industri ini sih. Gue pengen ada, mungkin nanti industri ini gue jadiin sampingan gue doang ya. Udah yang mau yang enggak gitu loh. Jadi
ada job yang lain yang untuk mungkin jadi income gue untuk biaya bulanan dan lain-lain lah. Gitu. Oke. Terus yang kedua nih Ki, yang kedua buat teman-teman nih yang mungkin yang ngalamin hal sama nih, ini sebagai closing statement aja sekalian ya. Iya betul. Jadi buat teman-teman yang udah ngejalanin dan kurang lebih sama nih, terinspirasi sama lu, wah gue juga burn out nih. Ada nggak sih pesan buat mereka tuh apa gitu loh? Mereka kan satu sisi mereka burn out, tapi mereka harus ngasilin duit juga nih. Iya. Ya kan? Gimana caranya tuh? Lu boleh kasih pesan lah buat mereka sekaligus sekaligus closing statement ya Ki. Ikut workshop Mike ada kali. Biar nggak burn out ya. Biar nggak burn out. Soalnya kan nama dia ya. Michael ini kan dia ngajalin secara psikologi juga. Kadang-kadang juga gue banyak belajar juga dari dia. Kayak di saat gue burn out juga kita juga saling sharing gitu. Mungkin ikut workshopnya Michael kali ya. Bener-bener temen ya. Iya temen banget ini. Luar biasa. Sorry loh temennya nggak dateng nih. Iya. Jadi mungkin ikut workshop dia deh. Menurut gue mungkin kalau kita kan gue sama Michael kan udah ngejalanin ini kan cukup lama ya dari 2011 ya. Sampai tahap sekarang yang dulu stylenya terang-terang, stylenya berubah. Jadi itu udah kurang lebih udah tau lah marketnya kayak apa. Udah cukup. Lu marketingnya Mike ada nih ya, udah cukup itu cukup. Iya, nah sekarang kalau dari sudut lu Ki, kalau sudut lu gimana Ki? Kan lu udah ngalamin nih fase lu yang lu banting setir mau dari dokteran, habis itu lu pindah ke desain grafis, itu kan habis itu dari lu suatu brand besar lu pindah lagi jadi kerja sendiri. Nah itu kan boleh nggak lu kasih pesan-pesan nih ke teman-teman sebagai seorang Ricky Tio, Ricky Muller? Kalau dari gue sih sebenarnya kalau mau jalanin aja. Kalau bisnis ini kalau misalnya pokoknya intinya sama menurut gue ya kalau duit ya orang pasti butuh lah semuanya ya. Nggak mungkin bohong lah. Cuma kalau dari gue pribadi ya kalau lu ada usahanya, lu udah berusaha, lu bersyukur tiap hari, yakin lah pasti datang sih dengan sendirinya. Menurut gue. Tapi bener sih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you Ki. Thank you. Thank you Ki ya udah datang, terus udah sharingin semua yang lo alamin sampai sekarang ini, sampai usia lu 70 tahun ya Ki ya? 75. Saya ditambah 5 tahun. Oke. Thank you guys. Jangan lupa like, comment, subscribe.